Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya dan tetap semangat. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama materi akidah akhlak tentang adab kepada orang tua dan guru. Sebelumnya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, membiasakan adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Apa artinya orang tua untukmu? Ibu adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Seorang ibu dengan penuh ikhlas merawat calon bayi yang ada di kandungan selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Selama masa kehamilan, seorang ibu berada dalam kondisi payah yang bertambah-tambah. Selain ibu, ayah juga berjasa bagi kehidupan kita. Seorang ayah bekerja keras setiap hari demi mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Orang tua telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Untuk itu, wajib bagi kita untuk memperlakukan orang tua dengan baik. Orang tua akan tetap menjaga kita sekalipun ia sendiri sedang sakit. Dan ia akan tetap membuat kita bertahan hidup sekalipun dengan peluh dan air mata. Yang orang tua kita berikan memang tak banyak, tapi itu adalah semua yang ia punya. Ayah sering rela menggigil asal anaknya tidak mengalami hal yang sama. Asal anaknya dapat memakai pakaian layak, orang tua akan rela memakai pakaian compang-camping. Bahkan mereka rela pincang demi membantu kita untuk berjalan. Hidupmu nyaman. Ingat, barangkali di balik itu semua ada ayah yang menggigil kedinginan dan basah kuyup demi kenyamanan hidup anaknya. Ibu adalah Wonder Woman yang bisa mengerjakan semuanya dalam satu waktu, atau biasa kita menyebutnya dengan multitasking. Itu adalah kehebatan ibu kita. Kita tak mengetahui berapa banyak pengorbanan yang sudah orang tua lakukan. Kita tak tahu seberapa banyak mereka merindukan atau seberapa sering mereka tersakiti karena ucapan kita. Yang jelas, saat kita sendiri jadi orang tua, kita jadi mengerti sedikit pengorbanan mereka. Mengapa dulu orang tua pernah marah, pernah melarang ini itu, bahkan memukul kita. Bahkan jika orang tua kita bukanlah orang tua yang baik, dari merekalah kita belajar agar tak jadi orang tua yang buruk untuk anak-anak kita kelak. Jika orang tua Anda masih hidup, teleponlah atau jika sempat berkunjunglah. Peluk tubuh merenta mereka dengan hangat dan ucapkan, terima kasih ya Bu, Pak, saya sayang kalian berdua. Pengertian adab kepada orang tua. Kata adab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Beradab berarti sopan dan baik budi pekertinya. Adab kepada orang tua berarti berperilaku sopan santun dan baik budi bahasanya kepada orang tua. Perintah berbakti kepada orang tua atau di dalam Islam dikenal dengan istilah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua dengan cara menghormati, menyayangi, patuh, dan taat, bersikap sopan dan santun, membahagiakan dan menyenangkan mereka. Birrul walidain adalah hak orang tua, sepanjang keduanya tidak memerintahkan atau menganjurkan kemaksiatan atau kemusyrikan.
Islam telah menetapkan bahwa semua manusia wajib beradab kepada orang tuanya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masyakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil bil jambi. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Selain itu, Islam juga mengatur hubungan antara anak terhadap kedua orang tua dan cara pergaulannya. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Seorang anak tidak diperkenankan mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan terhadap kedua orang tua, apalagi hingga membuat mereka sakit hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka illa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ima yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. قد أنصح لأبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني Seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitasnya. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Datangi orang tua, baktikan orang tua, itu akan ada pengaruh. Ya, ini kelihatan sederhana, tapi sayang Allah kadang-kadang dilekatkan lewat ridhonya kedua orang tua. Seorang anak. Kapan disebut durhaka pada orang tua? Imam Nawawi dalam Sahih Muslim berkata, uququl walidain atau durhaka pada orang tua adalah segala bentuk menyakiti orang tua. Ancaman durhaka kepada orang tua. Setiap dosa, Allah akan menunda hukumannya sesuai dengan kehendaknya pada hari kiamat. Kecuali durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya orangnya akan dipercepat hukumannya sebelum hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dapat menghapus dosa besar. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. 3, akan mendapat bakti yang sama dari anak keturunannya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, nanti kita juga akan diperlakukan baik oleh anak-anak kita. Yang keempat, dimasukkan ke dalam surga. Bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Tidak mengatakan kepada keduanya bila salah satu atau kedua-duanya telah lanjut usia. Yang kedua, tidak boleh membentaknya. 3, berbicara dengan lemah lembut atau sopan dan tidak menyakiti perasaan keduanya. 4, merendahkan diri ketika berhadapan dengan keduanya. 5, mendoakan keduanya. 6, selalu bermuka manis di hadapan keduanya. 7, meminta restu kepada orang tua dalam melakukan segala hal. 8, merawat orang tua yang telah lanjut usia. 9, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Menyimulasikan adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua di sekolah dapat dilakukan dengan cara berikut. 1, menjaga diri agar menjadi siswa yang baik dengan menaati aturan sekolah.
2. Menjaga nama baik kedua orang tua dengan meninggalkan hal-hal yang dapat merusak nama baik sendiri dan juga orang tua. 3. Melaksanakan tugas sekolah dengan baik sesuai dengan kemampuan yang maksimal. 4. Disiplin dalam berbagai hal sehingga menciptakan penilaian yang positif dari sekolah. Menghayati adab kepada orang tua. Menghayati berarti merasakan di dalam batinnya suatu peristiwa atau perbuatan. Orang yang telah memiliki adab kepada ibu bapaknya dapat merasakan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperoleh ridho kedua orang tua. Yang kedua, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. 3. Memperoleh ketentraman batin. Yang keempat, didoakan kebaikan oleh kedua orang tua. Adab terhadap guru. Sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, kita akan bertemu terus dengan sosok guru. Seseorang yang digugu dan ditiru ini menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Dengan peranannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati oleh kita. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Di antaranya adalah yang pertama, menghormati dan menghargainya. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan. Yang ketiga, tidak menggibahnya atau membicarakannya dengan yang dia tidak senangi. Bahkan membelanya ketika digibah oleh orang lain. 4. Mendoakannya dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. 5. Mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekhilafan. 6. Menjaga adab berbicara dengan berdiskusi dengannya. 7. Taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. 9. Memberi perhatian dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Guru yang bijak tidak gila hormat, murid yang baik sangat tahu bagaimana cara menghormati gurunya. Akan tetapi, perilakumu terhadap gurumu menunjukkan kualitas ilmumu. Makanya Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang pernah mengajarkan walaupun satu huruf. Makanya sesukses apapun kalian, jangan pernah melupakan jasa seorang guru yang pernah mengajarkan kepada kalian. Jangan sombong hidup tuh. Guru yang Guru adalah sosok pertama yang akan bahagia atas keberhasilan muridnya. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa menjadi anak dan murid yang taat terhadap keduanya. Amin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.